yang mengharuskan memenjilkan diri dari pergaulan dalam urusan hendak beribadah ini ialah manusia itu dapat merusak hasil-hasil ibadah engkau jika engkau tidak mendapat penjagaan Allah Ta'ala. Karena apa yang tampak dari manusia itu adalah ajakan riya dan berhias diri. Ini alasan yang kedua kenapa kita disuruh untuk berjauh daripada manusia, disuruh untuk memenjilkan diri dari pergaulan, disuruh kita untuk beruzlah karena manusia itu dapat merusak hasil-hasil ibadah Anda. Nah, yang pertama sudah disebutkan oleh Imam Ghazali bahwa kita disuruh beruzlah untuk bisa istiqamah dalam ibadah. Kita disuruh memencilkan diri agar bisa ibadah kita itu teratur dan rutin, kada terganggu oleh manusia. Itu pertama. Yang keduanya, kita disuruh uzlah karena manusia-manusia itu dapat merusak ibadah yang sudah kita lakukan. Benar sekali Syekh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi ketika berkata, pandangan manusia adalah alas atau hamparan riya. Artinya kalau kita beribadah dilihat oleh manusia, kita beribadah itu diperhatikan oleh manusia, maka itu sangat dekat dengan keriyaan. Sangat mudah membawa kita terjerumus kepada riya. Orang-orang yang berniat zuhud itu mengkhawatirkan diri mereka dari riya ini, sehingga mereka meninggalkan pertemuan dengan manusia lain dan saling berziarah. Banyak di antara mereka orang-orang yang zuhud, mereka meninggalkan bertemu manusia. Mereka meninggalkan ziarah kepada manusia. Mereka tidak mau diziarahi oleh manusia. Karena apa? Karena mereka menghindar daripada riya ini. Dituturkan bahwa Haram bin Hayyan berkata kepada Uwais Al-Qarni, semoga Allah merahmati keduanya. Ujar si Haram, hai Uwais, hubungilah diriku dengan ziarah dan pertemuan. Haram ini minta ilangi lawan Uwais. Ujar Haram, ilangi pang aku. Uwais menyahut, aku telah menghubungimu dengan perkara yang lebih bermanfaat bagimu daripada ziarah dan pertemuan. Aku menghubungi ikamai dengan
hubungan yang lebih berguna daripada ziarah langsung itu. Nah, apa? Yaitu doa dalam keadaan tersembunyi. Ad-doa bi-dhahril ghaib. Kita mendoakan kawan kita, kita mendoakan saudara kita tanpa sepengetahuan inya, itu adalah sangat dekat untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibanding kita mendoakan kawan kita itu di hadapannya atau di tengah orang banyak. Nah, jadi kita mendoakan kawan kita misal tengah malam, saurangan, kayak didengar oleh manusia, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, beri petunjuk kawanku si Fulan bin Fulan, murahkan rezekinya, sihatkan badannya. Nah, Tuhannya doa bizahril ghaib itu lebih berguna daripada kita langsung bilang kepada kawan itu. Dan doa itu lebih dekat untuk dikabulkan oleh Allah daripada kita berdoa langsung di hadapannya. Yaitu doa dalam keadaan tersembunyi. Karena ziarah dan pertemuan itu kadang-kadang menimbulkan hiasan pembicaraan dan riya. Kalau bertemuan langsung tuh ini berpandir macam-macam, bisa pandiran ini mengungkai amalan, bisa berpandir ini mengungkai ilmu yang menyebabkan kepada riya. Sulaiman Al-Khawwas pernah ditanya tatkala Ibrahim bin Adham datang ke kotanya, apakah engkau tidak perlu menemui Ibrahim? Sulaiman menjawab, sungguh jika aku bertemu syaitan yang durhaka, itu lebih aku sukai daripada bertemu dengan Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham salah seorang ulama besar, salah seorang yang dikenal dengan wali, datang ke tempat yang di situ ada Sulaiman Al-Khawwas tadi. Lalu tokoh-tokoh di kampung itu datangan ke masjid, ke majelis di mana Ibrahim bin Adham berceramah. Karena ini orang besar datang. Sulaiman Al-Khawwas kada datang ke majelis itu. Ditakuni orang napa pian kada datang. Maka tuan guru besar nang datang itu nah. Ulama-ulama lain tak kumpulan napa pian kada da. Ujar Sidin, aku lebih baik bertemu dengan syaitan daripada bertemu dengan Ibrahim bin Adham. Aku lebih baik berjumpa dengan syaitan daripada berjumpa dengan Ibrahim bin Adham. Orang-orang yang kebetulan hadir merasa tidak senang mendengar ucapan Sulaiman itu. Orang keberatan, orang berarti jahat pada syaitan ini tuan guru Ibrahim bin Adham. Maka orang sanegrian menganggap beliau itu orang wali, orang besar. Lalu Sulaiman Al-Khawwas tadi berkata, aku khawatir apabila bertemu dengan Ibrahim bin Adham, aku berpura-pura baik demi dia. Kalau aku datang menemui beliau, aku khawatir kalau aku ini pura-pura baik di hadapan Sidin, pura-pura zuhud di hadapan Sidin, pura-pura wara di hadapan Sidin. Jadi aku khawatir berbuat riya. Tetapi kalau aku bertemu syaitan, aku dapat menyingkirinya. Kalau aku bertemu syaitan, jelas aku bisa melawannya, aku bisa menentangnya. Kalau bertemu tuan guru itu, aku khawatir kalau aku ini berpura-pura orang baik di hadapan si jin kaina. Nah itu
penjelasannya bahwa aku lebih suka bertemu syaitan daripada bertemu dengan Syekh Ibrahim bin Adham tadi. Guruku Abu Bakar Al-Warraq pernah bertemu dengan sebagian orang yang telah ma'rifat kepada Allah. Ujar Imam Ghazali, guruku Abu Bakar Al-Warraq pernah bertemu dengan sebagian orang yang telah ma'rifat kepada Allah. Lalu saling mengingatkan dalam waktu yang lama. Pepandiran berdua. Lawas saling memberi nasihat, saling memberi wasiat. Kemudian mereka berdua, guruku dan orang arif itu berdoa di akhir bincang-bincang mereka. Hendak berpisah, lalu berdoa. Sesudah itu berkatalah guruku kepada orang arif tersebut, ujar guruku, aku kira tidak akan ada majelis yang lebih bisa diharapkan kebaikannya melebihi majelis kita ini. Pendapatku majelis kita yang dudukan berduaan ini adalah majelis yang baik, yang sangat bisa diharapkan kebaikannya. Orang arif itu menyahut, orang arif tadi menjawab, kalau aku tidak begitu. Ujar Abu Bakar Al-Warraq, majelis kita ini majelis yang sangat baik, di mana kita saling memberi nasihat, saling memberi wasiat, saling mendoakan. Nah, majelis kita ini majelis yang sangat baik daripada majelis yang lain-lain. Ujar orang arif tadi menjawab, kalau aku tidak begitu. Tidak pernah aku duduk dalam suatu majelis di mana aku merasa lebih takut ketimbang majelisku ini. Kalau aku si orang arif tadi paling khawatir lawan majelis yang kita dudukan tadi. Apa khawatirnya? Bukankah engkau sengaja membicarakan dan menampakkan ilmu-ilmumu di hadapanku? Dan aku pun demikian. Tadi kan memberi nasihat lawan aku, mengungkapkan ilmu-ilmu. Aku pun demikian juga kepada Ikam. Nah, aku tuh khawatir kalau itu menimbulkan keriaan di antara kita, menampakkan kehebatan masing-masing di antara diri kita. Nah, jadi sebenarnya kita ini telah melakukan riya. Artinya kalau macam itu kita berarti melakukan perbuatan riya. Maka menangislah guruku untuk beberapa lama, kemudian pingsan. Setelah sadar kembali, beliau menirukan bait-bait syair berikut. Ya wailata min mauqifin ma bihi akhwafu min ayyadilal hakimu. Ubarizullaha bi'isyanihi walaysa limin dunihi rahimu. Ya Rabbi afwan minka an mudnibin asrafa illa annahu nadimu. Yaqulu fil lail idza ma daja aha lidan bin sataral alimu. Artinya, sungguh celaka aku karena tempat berdiri atau berhenti yang tidak lebih mengkhawatirkan daripada jika hakim bertindak adil. Aku selalu memusuhi Allah dengan mendurhakainya, padahal tidak ada yang mengasihani aku tanpa seizin Allah. Wahai Tuhan, semoga berkenanlah Engkau memberi ampun kepada orang yang berdosa ini, orang yang telah bertindak melampaui batas, tetapi sekarang telah menyesal, yang mengucap ketika malam sudah menjadi gelap, ah dosaku, dosa yang ditutup oleh Tuhan yang Maha Tahu. Nah, ini adalah keadaan ahli zuhud, orang-orang zuhud, dan riyadhah, orang-orang yang mengajar nafsu, mendidik nafsu, melatih nafsu dalam pertemuan mereka. Lalu bagaimanakah keadaan orang yang cinta dunia dan penganggur?
atau ahli berbuat jelek dan bodoh. Artinya orang-orang yang baik, orang-orang yang sudah punya ilmu cukup, mereka saling ziarah, itu pun mereka khawatir kalau dalam ziarah itu terjadi riya atau seumpamanya. Apalagi orang-orang yang kada punya ilmu, orang-orang yang kada punya pengetahuan, mereka saling bertemu, mereka saling ziarah, itu sangat membahayakan terhadap ibadah atau diri mereka sendiri. Nah, oleh karena itu mereka ini lebih suka memencilkan diri, kada mau ziarah kepada orang, kada mau diziarahi orang, karena khawatir kalau timbul hal-hal yang bisa merusak ibadah yang sudah dilakukan itu. Padahal ziarah kepada kawan itu perbuatan sunnah, perbuatan yang baik. Tapi kada diwajibkan perbuatan yang hanya anjuran. Kita berilang kepada orang-orang saleh, kita berilang kepada orang-orang wali, kita ziarah ke orang-orang yang mulia, itu perbuatan yang baik. Tapi kalau kita khawatir di dalam ziarah-ziarah itu berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka jauh lebih baik kita meninggalkan berilang atau ziarah itu. Yang kita harapkan berilang itu apa? Dapat berkahnya. Kita berilang kepada orang-orang salihin, kepada orang-orang baik, dan kita harapkan apa? Dapat berkah dari mereka. Ketika ziarah ke kubur mereka, yang diharapkan apa? Dapat berkahnya. Tapi justru yang kita lakukan adalah kepura-puraan, berpura-pura baik di hadapan sidin, berpura-pura adil di hadapan sidin. Nah, itu lebih buruk daripada kita kada ziarah. Lebih baik kita kada usah ziarah, tapi kita selamat daripada hal-hal yang membinasakan diri kita tadi. Ketahuilah bahwa zaman telah berada dalam kerusakan yang besar dan manusia berada dalam banyak bahaya. Mereka menyibukkan Anda sampai Anda lupa beribadah kepada Allah. Artinya kalau kita hidup di masyarakat, kalau kita hidup melayani, bergaul dengan masyarakat, bergaul dengan manusia, nah mereka itu bisa-bisa menyibukkan kita daripada ibadah. Gara-gara kita mengurusi mereka, ibadah kita terlantar, ibadah kita tertunda, ibadah kita terqadha. Padahal untuk orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, itu ibadah mesti dijaga waktunya. Ibadah mesti dipelihara tempatnya. Karena setiap waktu itu ada malaikat-malaikat yang menjaganya. Kalau kita beribadah misal rutin jam 2 atau jam 3. Nah, itu sudah ada malaikat-malaikat yang menunggu kita di jam itu. Kalau kita beribadah kada kakaruan waktunya, kita kada punya malaikat penjaga waktu. Sudah rutin jam 2 kita sembahyang. Malaikat sudah tahu ini jamnya bin pulan sembahyang. Malaikat pun ikut mendukung, ikut mendoakan, ikut membantu kita. Ini jam 2 nih jamnya si anu sembahyang. Ini jam 9 jam si anu sembahyang duha. Itu kalau kita rutin di jam-jam itu sudah melakukan ibadah, itu kita banyak dibantu oleh malaikat-malaikat sahibul waktu yang punya waktu. Nah, kalau kita ini kada ada ketentuan beribadah jam berapa, itu kita kada punya kelebihan, kada punya keutamaan seperti orang-orang yang memiliki waktu itu. Nah, manusia kalau kita bermasyarakat, kalau kita bergaul, itu kerap kali merusak, mengganggu ibadah kita.
Ketahuilah bahwa zaman telah berada dalam kerusakan besar dan manusia berada dalam bahaya, banyak bahaya. Mereka menyibukkan Anda sampai Anda lupa beribadah kepada Allah, sehingga hampir-hampir Anda tidak mendapatkan hasil ibadah sama sekali. Kemudian mereka merusak apa yang sudah Anda hasilkan, sehingga hampir-hampir tidak ada ibadah Anda yang selamat. Karena itu Anda harus uzlah dan memencilkan diri dari manusia, serta senantiasa memohon perlindungan Allah dari keburukan zaman ini dan orang-orang yang berada di zaman ini. Allah Ta'ala bakal menjaga kita dengan anugerah dan rahmat. Nah, jadi kegunaan uzlah, memancilkan diri dari manusia, kegunaan khalwat, menyendiri, itu adalah satu perantara untuk mematangkan diri, satu perantara untuk memasakkan diri. Nah, seringkali kita mengambil contoh, mengambil perbandingan manusia ini dengan masakan, dengan beras. Manusia-manusia awam, manusia-manusia umum itu sama lawan beras. Beras itu siapa makannya? Malah manusia makan beras, kada mau paling ayam. Nah, diumpani beras. Itik ini mau makan berasnya itu kambing yang sakada makannya beras. Jadi makan beras ini binatang-binatang. Nah, jadi manusia-manusia itu bermanfaat hanya untuk binatang. Manusia-manusia nang kayak beras tadi. Nah, kayak apa sih beras ini supaya bermanfaat kepada manusia? Tentu jadi nasi. Bila beras ini jadi nasi, nah bermanfaat bagi manusia. Kalau beras ini jadi nasi, maka beras ini berguna bagi manusia. Kita makan, kita pelajari kayak apa prosesnya si berasnya sampai jadi nasi ini tuh. Kayak apa beras ini prosesnya sampai jadi nasi nang nyaman. Pertama, beras itu dibasuh. Allah, dibasuh. Nah, dibersihi. Nah, kayak itu juga seorang manusia kalau inya hendak jadi nasi, bersihi dulu, dibasuh. Ada tukang basuh. Dalam hal ini adalah gurunya. Nah, dibasuh, direndam, dikacak-kacak oleh gurunya si manusia nih. Tuntung dibasuh, dihantak-hantak lubak orgina menisakan beresnya tuh. Nah, itu juga manusia dihantak-hantak oleh pendidiknya, oleh gurunya supaya tiis. Nah, itu pun apalagi beres nih dimasak. Nah, manusia hendak jadi manusia yang bermanfaat kepada manusia mesti dimasak. Nah, dimasak. Sain lawas, sain panas, sain menggurak. Nah, menggurak beres tadi. Manusia pun dididik oleh gurunya, diberi pelajaran ini, diberi latihan ini, dilarang itu, menggurak manusia nih. Mengguraknya. Jadi menggurak itu dilihatkan lah, kada diharu pulang, nah anu wancuh. Ya kalau beres itu diharu pulang. Kayak itu juga sih ini manusia nih, digulak-gulak, dididik, diharu, dimacam-macam oleh pendidiknya supaya jadi
Jadi nasi. Dilajari ilmu macam-macam. Disuruh ini, gawe ini, jangan ini, jangan itu, jangan ini. Nah, tuntungnya manggurak, karing. Nah, si beres nanya karing, mbah karing apa? Ditukupi, tak ditukupi. Nah, manusia tadi sama, begitunya sudah karing, tak ditukupi. Ditukupi ini apa? Disuruh bakhalwat, disuruh bauzlah. Nah, jangan kelihatan orang. Jangan masuk angin gini, jangan. Nah, sama nang kaya beres tak ditukupi. Dikiripi apinya. Nah, orang bauzlah itu kada perlu lagi dilajari sudah. Ini sudah bauzlah. Cuma amalkan apa? Nah, ada. Jadi nasi ditukupi, beres ditukupi, memadar nih sudah. Sekian lawas ditukupi, sekian lawasnya bakhalwat. Manusia ini hanyar, ujar gurunya. Nah, ini kira-kira sudah masak. Karena kita buka panci tadi, kita lihati, oh belum, tukupi lagi. Untuk kalau rajin tuh, belum. Artinya belum. Masih karas lagi nih, masih karas. Tambah lagi khalwatnya, tambah lagi uzlahnya. Nah, sudah sekian masa, sekian waktu dibuka, oh sudah selesai. Nah, dikaut, diberi makan kepada manusia. Nah, inilah seorang yang sudah selesai pendidikannya. Jadinya mengajar kepada manusia, manusia nyaman mencerna apa yang disampaikannya, orang nyaman mendengar. Masak nasinya, amun nama alang ini nang daur, sudah diharu, sudah diudak, sudah dipadar, sudah cuma malah alang disurung. Sepalih karas, sepalih lama manusia ada makan, napa nang makan itik ayam paling. Nah, macam itulah kurang lebihnya perumpamaan manusia ini. Kayak apa supaya ilmu itu nyaman, supaya ilmu kita itu dipakai, dimakan orang, kayak apa? Mesti melalui pendidikan. Sama kayak baras tadi. Jadi khalwat uzlah ini bukan tujuan. Bukan tujuan sampai mati kita beruzlah, berkhalwat, itu bukan demikian. Uzlah dan khalwat ini adalah satu macam perjalanan kita untuk menampak diri, untuk memantapkan ilmu yang sudah ada. Nah, supaya apa? Supaya terjun kena ke masyarakat, kita nyaman, kita mudah, kada terganggu dengan hal-hal yang merusak diri kita. Karena sudah matang. Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi Rasul, kan beliau berkhalwat di Jabal Nur, di Gua Hira. Sekian bulan di sana, boleh ke rumah. Ambil bahan-bahan, tulak lagi ke sana. Akhirnya apa? Akhirnya diangkat jadi Rasul. Imbasnya jadi Rasul, adalah sering beruzlah, kan ada lagi. Terus bergaul dengan masyarakat. Bergaul dengan orang kafir, bergaul dengan orang zalim, bergaul dengan orang fasik, bergaul dengan orang-orang mukmin, beliau kada terganggu. Kenapa? Karena sudah masak dengan uzlah, dengan khalwat-khalwat beliau tadi. Nah, oleh karena itu seseorang pelajar, seseorang yang berilmu, dia beruzlah, dia berkhalwat, itu ada melatih dirinya, memasakkan dirinya, supaya keluar ke masyarakat kada terpengaruh dengan orang lain. Karena sudah masak. Nah, jadi itu sebenarnya tujuan atau maksud daripada kita disuruh bauzlah, disuruh bakhalwat, supaya apa? Supaya kita bisa kawa meluruskan ibadah. Jangan mbahnu tagawi, mbahnu kada, mbahnu talat, mbahnu takadha atau 2 hari. Nah, kalau kita bauzlah, kita bisa mengatur waktu. Kenapa? Nah, mengganggu kada ada. Tamu kada ada, kawan kada ada. Nah, kita menguasai waktu. Jam 2 kita melaksanakan ini, jam 3 kita melaksanakan ini, jam 4 melaksanakan ini, jam 5 sembahyang subuh, jam 6 baca ini, jam 7 ini. Nah, waktu teratur. Nah, kalau sudah kita punya ketetapan waktu, sehingga kita mempunyai kawan-kawan malaikat sahibul waktu. Belum lagi kita beribadah, mereka sudah menunggu kita. Nah, kita belum lagi beribadah, jam 2 kurang 5. Oh, malaikat kita sudah datang menunggu kita.
Karena ini jam 2 waktu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dimaksud dengan ujar Nabi kita, ahabul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Allah paling suka amalan itu nang mudawamah, nang terus menerus. Allah paling suka amalan itu nang disiplin. Wa in qalla, walaupun sedikit. Nah, ini beli jam 2 sembahyang 2 rakaat tuh aja. Tes jam 2 dimanapun inya berada, kapanpun bela jam 2 sembahyang 2 rakaat. Nah, Allah paling suka ibadah seperti itu walaupun sedikit. Daripada nang mbahnu jam 2, mbahnu jam 1, mbahnu jam 3, mbahnu parai. Nah, walaupun banyak Allah kada suka demikian. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha. Kemudian mereka manusia merusak apa yang sudah Anda hasilkan. Kadang-kadang ada orang berhilang atau kita berhilang, kita berkisah tentang amalan-amalan kita berkisah tentang apa yang kita dapat daripada amalan-amalan itu. Berkisah macam itu bukan salah kalau kita ada ilmunya. Nang dikhawatirkannya karena kita kada masak lagi ilmu, berkisah demikian ada riaknya. Nah, itu nang merusak ibadah kita. Kalau kita kada bagaul lawan orang, kita kemana mengisahkan? Kita boleh aja berkisah amalan kita. Amalanku ini. Boleh aja kita kisahkan. Dan nang ku dapat dari faidah amalan ini. Itu boleh kita kisahkan kalau kita ada ilmunya. Kayak apa caranya supaya boleh. Kadang mengandung unsur riya sedikit pun. Boleh kita mengisahkan kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah kepada kita. Bahkan kayak Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, beliau mengarang kitab apa? Lataiful Minan kan ngarannya. Khusus mengisahkan tentang nikmat Allah yang diberikan kepada Sidin. Setengah yang diberikan Allah kepada aku hafal ini. Setengah nikmat Allah yang diberikan kepada aku bisa terbang setiap malam keliling dunia. Setelah sebagian daripada nikmat Allah yang diberikan kepada aku mengetahui isi hati-hati manusia. Nah, itu kan keramat. Nah, beliau mengarang kitab khusus mengisahkan keramat yang diberikan Allah kepada Sidin. Itu boleh aja karena Sidin mengetahui ilmunya sehingga kada termasuk ada riya sedikit pun dalam itu. Nah, kalau kita yang belum matang ini kadang-kadang sedikit berkisah ada unsur riya masuk ke hati kita. Ada rasa gembira, ada rasa harap, ada rasa melebihi pada orang lain. Nah, itu yang merusak ibadah. Oleh karena itu sebelum kita demikian disuruh kita uzlah, disuruh kita memenjelkan diri, supaya diri kita ini kuat. Mungkin kita beribadah, kita kisahkan ini itu bisa merusak ibadah kita. Ya, sekurang-kurangnya mengurangi pahala. Tapi kalau niat kita bagus, murni, kita mengisahkan ini ibadah kepada orang yang ziarah lawan kita nih, semata-mata tujuan kita untuk menggemarkan inya. Sedikit pun kada ada riyanya, nah itu baik aja. Nah, orang datang kepada kita minta amalan apa yang bagus. Jadi kita nih membaca, Ikam baca ini 1000 kali 40 hari berturut-turut. Ikam dapat faedahnya. Ini aku sudah merasakan. Nah, dulu aku pernah mengamalkan ini. Pernah mengamalkan ini 40 hari, 1000 sehari. Hasilnya nampak kelihatan. Nah, kan mengisahkan amalan seorang nih. Kalau kita mengisahkan tujuan kita hanya untuk menggemarkan ini supaya semangat. Kalau ada unsur riya sedikit pun, nah itu berpahala. Nang khawatir tuh kalau sedikit ada masuk dalam hati kita kebanggaan. Dalam hati kita ada masuk perasaan lebih daripada orang ini. Nah, maka itu sekurang-kurangnya mengurangi pahala amal dahulu, bisa-bisa merusak. Nah, ini yang dikhawatirkan dengan bergaul di tengah masyarakat. Kalau kita uzlah, kita selamat daripada yang demikian.
Karena itu Anda harus uzlah dan memencilkan diri dari manusia serta senantiasa memohon perlindungan Allah dari keburukan zaman ini dan orang-orang yang berada di zaman ini. Sebagaimana biasa doa-doa para alawiyin, Allahumma hafazni min syarri zaman wa syarri ahli zaman. Ya Allah, selamatkan aku, peliharakan aku daripada kejahatan ini masa dan kejahatan ahli ini masa, orang-orang yang ada di ini masa. Serta senantiasa mohon perlindungan Allah dari keburukan zaman ini dan orang-orang yang berada di zaman ini. Allah Ta'ala bakal menjaga kita dengan anugerah dan rahmatnya. Nah, situ jika Anda bertanya.